Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi kita belajar matematika pada pagi hari ini. Hari ini topik yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan senilai dan cara menyederhanakan bilangan pecahan. Baik, sebelum kita memulai belajar, kita ingat-ingat kembali bahwa pekan lalu kita sudah belajar tentang mengenal pecahan. Masih ingat ya anak-anak semua ya? Yaitu dimana bentuk pecahan itu bagian atasnya biasa kita sebut dengan pembilang, bagian bawahnya kita sebut dengan penyebut. Nah, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, apa sih arti pecahan senilai itu sendiri? Ya, pecahan senilai yaitu pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda tapi mempunyai nilai yang sama, gitu ya. Jadi nanti bentuknya itu berbeda, lambangnya berbeda, lambang bilangannya berbeda, tapi dia memiliki nilai yang sama. Seperti apa? Gambarannya seperti ini. Bu Guru tampilkan dulu dalam bentuk gambar ya, biar lebih mudah untuk memahami arti dari pecahan senilai. Seperti biasa, Bu Guru main dengan pizza. Nah, sekarang lihat di layar kalian yang tampil ini adalah pizza utuh. Ya, yang namanya utuh berarti nilainya 1. Kemudian, pizza tadi Bu Guru potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Masih ingat ya? Satu bagiannya ini nilainya berapa? Iya, betul. Nilainya setengah bagian atau separuh gitu ya. Kemudian pizzanya ibu potong lagi menjadi masing-masing 2 bagian. Nah, sekarang dari pizza yang utuh tadi terpotong menjadi 4 bagian. Jadi setiap bagian yang kecil ini berapa nilainya? Iya, 1/4 bagian. Sekarang coba perhatikan. Ibu mau menunjukkan arti dari pecahan senilai itu sendiri. Sekarang Bu Guru ambil pecahan bagian pizza yang bernilai setengah. Nah, ini ya. Ini bernilai setengah atau separuh. Kemudian pecahan setengah ini besarnya sama dengan yang mana atau nilainya sama dengan yang mana? Perhatikan gambarnya. Ternyata besarnya sama dengan bagian pizza yang 1/4 bagian tadi berjumlah 2. Nah, kalau diambil 2 bagian dari pecahan 1/4, maka nilainya menjadi 2/4 ya, karena kita ambil 2 bagian. Nah, dari situ kita tahu bahwa pecahan setengah atau 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4 atau pecahan setengah itu senilai dengan 2/4. Begitu ya anak-anak ya. Jadi yang dimaksud senilai itu nilainya sama padahal bentuknya berbeda. Yang satu 1/2, yang satu 2/4. Tapi setelah dilihat dari gambar ternyata besarnya sama, nilainya sama gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pecahan senilai. Baik, Ibu lanjut. Bagaimana cara mencari pecahan yang senilai? Ada 2 cara mencari pecahan senilai. Pertama, perhatikan, kali dengan bilangan yang sama. Ingat, kali dengan bilangan yang sama. Yang dikalikan apanya? Yaitu bagian pembilang dan penyebutnya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, lawan dari kali apa? Bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya nanti akan dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk memahaminya lebih
lanjut, coba perhatikan. Ini yang cara pertama, tadi dikali ya. Bagaimana mencari pecahan yang senilai. Ibu beri contoh dengan bilangan pecahan 2/3. Kita mau mencari bilangan pecahan yang senilai dengan 2/3 ini. Dengan cara dikali dengan bilangan yang sama. Perhatikan. Nah, 2/3 kita kalikan dengan 2 misalkan. Kalau dikali dengan 2, pembilangnya dikali 2, berarti penyebutnya juga harus dikali dengan 2. Tadi kan syaratnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Sekarang Ibu kalikan dengan 2. Berarti pembilangnya nih 2 dikali 2 berapa hasilnya? 4. Nah, 3 dikali 2 berapa hasilnya? 6. Nah, maka pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Paham ya? Jadi 4 ini diperoleh dari 2 dikali 2, 6-nya diperoleh dari 3 dikali 2. Apakah sudah itu saja bilangan pecahan yang senilai? Masih banyak lagi ya. Kalau ini tadi kita kalikan 2, kita bisa mengali dengan 3 misalkan. Nah, 2/3, pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3, hasilnya 6/9. Kita coba lagi dengan dikalikan 4. 2/3, pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 4, maka menghasilkan 8/12. Ternyata mencari pecahan senilai itu bisa lebih dari 1. Jadi bebas, misalkan mau pembilangnya dikali 10 juga boleh, asalkan penyebutnya juga dikali dengan 10 gitu ya. Jadi harus pengalinya itu bilangan yang sama. Kalau bagian atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2 gitu ya. Jadi tidak harus 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, bahkan boleh bilangan yang besar gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa pecahan yang senilai dengan 2/3 itu adalah ini 4/6, kemudian 6/9, dan 8/12. Gitu ya. Jadi untuk mencari pecahan senilai tadi ada 2 cara. Pertama dikali, yang kedua dengan cara dibagi. Ibu lanjutkan cara yang itu dibagi. Sama seperti cara yang tadi dikali, dia harus dikali dengan bilangan yang sama. Dibagi pun juga begitu, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang Ibu mau ambil contoh, cari pecahan yang senilai dengan 12/16. Ingat, ini pakai cara dibagi. Kalau pembilangnya dibagi 2, berarti penyebutnya juga harus dibagi 2, begitu ya. 12 dibagi 2 berapa? 6. 16 dibagi 2, 8. Apakah masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Iya, masih bisa. Coba perhatikan. 12/16 dibagi 4. 12-nya dibagi 4. Nah, 16-nya juga dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi, kita bisa tahu pecahan yang senilai dengan 12/16 itu adalah ini yang Ibu lingkarin kuning, 6/8, kemudian 3/4. Nah, gitu ya. Jadi selama dia masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, kita masih bisa mencari pecahan senilainya. Gitu ya anak-anak ya. Lalu bagaimana menyederhanakan bilangan pecahan? Misalkan Ibu artikan dulu, menyederhanakan pecahan itu yang dimaksud yaitu kita mengubah pecahan senilai, pecahan yang tadi kita cari ya, pecahan senilai, ke bentuk paling sederhana. Yang namanya paling sederhana berarti dia paling kecil gitu ya. Dengan cara membagi
pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Berarti ini caranya hampir sama dengan cara yang kedua tadi, yaitu dengan cara dibagi. Jadi penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi dengan bilangan yang besarnya sama. Sebagai contoh, coba perhatikan, Ibu pakai bilangan pecahan yang tadi, 12 per 16. Nah, bilangan pecahan 12 per 16 kita bagi terus dengan bilangan yang sama sampai ketemu bilangan pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi, gitu ya. Tadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sekarang penyebutnya 16 dibagi 2 hasilnya 8. 6 per 8 ini kan masih bisa dibagi lagi. Nah, kita bagi lagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sekarang perhatikan pecahan terakhir, 3 per 4 ini apakah masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lainnya? Iya, sudah tidak bisa. Berarti pecahan yang paling sederhana dari 12 per 16 adalah 3 per 4. Gitu ya anak-anak semua ya. Semoga kita dimudahkan ya untuk memahami ini ya. Insya Allah bisa. Baik, untuk memahamkan lagi, apa kalian betul-betul sudah menguasai atau memahami materi yang Ibu sampaikan tadi? Ibu berikan latihan soal, jadi ada 2 soal ya. Yang pertama itu mencari 3 pecahan senilai, yang senilai dengan bilangan pecahan 3 per 5. Ingat ya, tadi ada 2 cara mencari pecahan senilai. Nah, kalau pecahannya sudah sederhana seperti ini, berarti dicari dengan cara dikalikan ya, dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalian cari sampai ada 3 pecahan yang senilai. Kemudian yang kedua, itu sederhanakanlah pecahan 15 per 20. Ingat, kalau sederhanakanlah itu berarti dicari dengan cara membagi ya, membagi dengan bilangan yang sama sampai nanti didapatkan pecahan yang paling sederhana dan tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama gitu ya. Ibu rasa cukup untuk materi pagi ini. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Insya Allah pekan depan kita akan pelajari tentang membandingkan nilai pecahan ya. Persiapkan dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.